referensi pendidikan kita. Umar bin Khattab berubah total ketika mendengar surat Toha dibacakan oleh adiknya. Dari dengar langsung berubah. Dan yang masuk Islam dari pendekar-pendekar Ansor di Madinah seperti Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, itu hanya karena mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Maka kita perlu juga selalu merenung dan berpikir terus-menerus bagaimana dampak pendidikan itu juga kita dapatkan ketika anak itu membaca Al-Quran, atau ketika kita membacakan Al-Quran kepada mereka. Kita tahu bagaimana kelompok jin yang masuk Islam dan langsung menjadi da'i hanya sekedar sekali mendengar Rasulullah membaca. Ya, sekali membaca langsung masuk Islam dan menjadi da'i. Mendeskripsikan apa itu Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yaday yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Itu dari omongan jin. Nah, Al-Quranul Karim setiap suratnya pasti memiliki dampak pendidikan yang luar biasa. Tapi memang perlu apa? Tadabbur Al-Quran. Karena Quran itu membawa keberkahan, perubahan sikap, perubahan berpikir, peningkatan kualitas, potensi. Itu dimulai dengan tadabbur. Maka ketika seorang menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quranul Karim, kemudian memiliki kekuatan tadabbur. Tadabbur itu wajib semua orang. Semua orang wajib mentadaburinya. Berarti semua orang punya potensi untuk mentadaburinya. Jangan sampai input pendidikan kita tergantung pada orang lain. Kalau orang lain bantu, iya bagus. Tetapi input pendidikan harus dari kita masing-masing. Karena kita semuanya bergelut dalam bidang Al-Quran. Semua asatidah, entah guru imani atau guru Qurani. Guru imani tanpa ayat Quran nggak iman nantinya. Guru imani tanpa hadis juga nggak iman. Dan itu adalah merupakan sumber daripada pendidikan kita. Maka kita harus bertambah iman setiap kali membaca Quran, bertambah ilmu setiap kali membaca Quran, dan ada perubahan sikap setiap kali baca Quran. Itulah mana liyazdadu imana ma'a imanihim, supaya bertambah iman atas iman mereka. Ya, supaya bertambah iman atas iman mereka, liyazdadu imana ma'a imanihim, dan supaya bertambah petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang ahlul kitab yang lembut imannya, yang lembut hatinya, ketika mendengarkan Al-Quran langsung meneteskan air mata. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Siapa mereka? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam' mimma arafu minal haqq.
Iya, meneteskan air mata karena melihat kebenaran Quran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Nah, untuk itu saya tidak akan bergeser ya. Dan kelihatannya juga tidak akan bisa memberikan ilmu apapun kalau kita tidak berangkat literasi kita dari Al-Qur'anul Karim. Literasi kita dari Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Quran harus menjadi inspirasi bagi kita. Kalau bacaan Quran kita kok belum mampu untuk mengantarkan kita mengambil petunjuk Quran, ya berarti perlu kita koreksi kualitas bacaan Quran kita. Atau kalau kita mendengarkan tapi juga kok tidak bertambah iman, ini malah wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan engkau menjadi orang yang mengatakan kami dengar tapi nggak dengar. Nah, ini koreksi. Untuk itu ma'asyiral asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kitab yang cukup indah dan sangat indah, yaitu Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menerangkan tentang ini. Dari Madarijus Salikin, yaitu tangga, titian jalan, titian orang yang berjalan di antara terminal-terminal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, beliau memberikan gambaran kepada kita bahwa tidaklah kita mendapatkan pancaran iman dari Al-Quran dan memancarkan Quran kita dalam dada kita, cahaya iman keluar, kecuali karena ada masalah yang perlu kita koreksi secara totalitas. Ya. Kalau saya boleh tambahin, kita itu banyak masalah negeri kita. Kok sampai tidak mampu menemukan obatnya, itu masalah kita sebetulnya. Kita ingin membangun desain yang terbaik, kok belum mendapatkan, berarti masalah dalam bacaan kita terhadap Al-Quran. Nah, orang itu akan baik, orang itu akan baik dengan ilmu dan amal. Ya. Dengan ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang benar. Ini yang perlu kita jadi penilaian kita. Al-ilmu wal amal. Kalau ilmunya benar, amalannya benar, berarti pendidikan sukses. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr. Saya mengatakan aqsamallahu subhanahu wa ta'ala anna kulla ahadin khasirun. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa semua orang rugi. Rugi itu artinya hilang, kehilangan suatu. Illa man kammala quwwatahul ilmiyah bil iman. Kalimat indah banget. Orang itu rugi kecuali menyempurnakan energi dan potensi kekuatan ilmunya dengan iman. Berarti iman itu ilmu. Tidak dikatakan iman kalau kecuali ada didasarkan atas ilmu. Dan tidak dikatakan ilmu kecuali bawa kepada iman. Wa quwwatahul amaliyah bil amalis salih. Dan kekuatan amali,
kekuatan kerja kecuali dengan amal soleh. Wa kammala ghairahu bitawsiyah bil haqq, dan menyempurnakan orang lain dengan wasiat, dengan kebenaran dan sabar di atas kebenaran. Jadi ada ilmu yang didasarkan atas iman, dan iman yang didasarkan atas ilmu menyempurnakan energinya, potensinya, penggeraknya, motor penggeraknya itu dengan amal soleh. Dan semua saling memberikan semangat untuk selalu semangat dalam kebenaran dan sabar dalam kebenaran. Fal haqqu huwal iman wal amal. Jadi al-haq, kita semuanya ini menegakkan kebenaran. Al-haq itu apa? Al-iman wal amal. Tidak ada iman, tidak ada kebenaran kecuali harus ada amal dan iman. Jadi kalau ada orang bilang kita bela kebenaran tapi nggak ada amalnya, itu omong kosong. Dan orang yang mengatakan ini amal soleh tapi nggak ada iman juga omong kosong. Wala yatimani illa sabr alih. Jadi iman dan amal itu tidak akan sempurna kecuali dengan sabar. Memang tandanya kalau orang melakukan sesuatu itu karena iman, itu pasti sabar. Jadi kalau orang nggak sabar berarti imannya nggak ada. Wattawasi bihima, dan berwasiat dalam dua hal ini. Inilah surat Al-Asr yang dibaca oleh para sahabat setiap kali bertemu. Wal asr, demi masa. Karena manusia itu sebetulnya masa. Kita itu sebenarnya masa. Kumpulan detik dan menit. Nilai 1 detik dalam kehidupan kita sama dengan nilai seumur hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menghargai 1 detik yang lewat, berarti kita nggak akan menghargai seluruh detik-detik yang lewat. Jadi kalau kita bisa menghargai detik, setiap menit dan detiknya, maka berarti kita bisa menguasai semuanya. Jadi semua orang rugi, dan pasti semua orang tidak ingin rugi. Dan ternyata keberuntungan dalam itu, itulah pendidikan. Jadi kalau kita ingin menilai anak kita berhasil atau belum, lihatlah bagaimana imannya, bagaimana amal solehnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perubahannya. Dan ceramah kita, tutorial kita juga harus menggerakkan iman itu. Maka kata Syekh, kana haqiqan bil insan an yunfiqa sa'ati umrihi. Maka sudah sangat pantas kita menyalurkan saat-saat umur kita, bahkan nafasnya, untuk mendapatkan tujuan yang tinggi ini, dan selamat daripada kerugian yang nyata. Walaysa dzalika illa bil iqbal 'alal Qur'an. Ya, jadi saya bicara kepada semuanya. Kalau antum totalitas dalam memperhatikan Quran, insya Allah kita akan tenang. Tapi kalau kita tidak kuat dalam Quran, walaupun disertai terus menerus, juga tidak akan energi. Energi antum adalah dengan Quran. Maka ketika antum sudah energi, kedatangan kami ini hanya sekedar memberikan motivasi, kekuatan lagi. Tetapi potensi itu sudah ada. Syekh mengatakan,
walaysa dzalika illa bil iqbali 'ala al-Qur'ani wa tafahhumihi wa tadabburihi wa istikhraji kunuzihi. Apa yang saya katakan tadi itu tidak mungkin kecuali dengan totalitas terhadap Al-Qur'an untuk dipahami, untuk direnungi, untuk digali kunuznya, perbendaharaannya, dan menyingkap yang tersimpan dalam Al-Quran, memberikan perhatian totalitas, potensi energinya. Insya Allah kalau itu bisa, maka Quran benar-benar akan menjadi al-kafil, penjamin kemaslahatan hamba baik dunia maupun akhirat, mengantarkan kepada jalan yang lurus, mengantarkan hakikat dan thariqah. Di sana ada thariqah dan sana ada hakikat. Bahkan mengantarkan kepada al-adwaq wal mawajid as-sahih, cita rasa yang benar. Dan itu semuanya tidak mungkin kecuali diambil dari Al-Quran, dan tidak dipetik kecuali dari buah Al-Quran. Dan untuk itu salah satu contoh, beliau memberikan contoh, kita akan merenungi Fatihatul Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah sudah dihafal oleh anak-anak. Tingkatkan kualitasnya, setiap kalimat anak itu merasakan indahnya surat Al-Fatihah. Karena apa? Tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu yang ayat-ayatnya seperti Al-Fatihah. Bahkan di dalam Al-Quran, Al-Fatihah itu mengalahkan semuanya, mengalahkan semua yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi isi semua Al-Fatihah itu, isi semua Quran itu, pusatnya ada dalam Al-Fatihah. Ingin tahu? Kita lihat kandungan utama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mengandung tujuan-tujuan yang sangat tinggi, dengan kandungan yang sangat sempurna. Pertama, Al-Fatihah memperkenalkan kita dengan yang kita sembah, memperkenalkan kita kepada Allah Al-Ma'bud dengan 3 nama. Allah memperkenalkan kita dengan Al-Ma'bud dengan 3 nama. Dan 3 nama itu adalah muara daripada seluruh nama. Nama Allah ada berapa? 99. Hah? 99. 99. Berapa namanya? Kok ragu-ragu? 99 itu. 90. 100. Berapa? Kok ragu-ragu? Berapa? 99. 100 apa? 99. Nama Allah lebih daripada itu. Lalu yang 99, 100 kecuali 1, itu orang yang menghafalnya masuk surga. Tapi nama Allah lebih daripada itu. Karena doanya yang sangat dikabulkan oleh Allah, doanya apa? Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta fi ilmil ghaib. Ada nama yang Allah turunkan dalam Al-Quran, ada yang diajarkan kepada seorang di antara hambanya, dan ada yang disimpan dalam ilmu ghaib. Jadi nama Allah itu lebih daripada 100. Ya. Cuma yang 100 itu atau kurang 1, 99 itu yang man ahsaha dakhala. Nah, semua nama Allah itu ujungnya
adalah 3. Yaitu kata Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Kita Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Allah itu disifati, tidak menjadi sifat. Maka huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus ila akhirih. Allah al-ilah, yaitu al-ma'bud. Al-ilah itu al-ma'bud. Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Wa buniyafis surah 'alal ilahiyah war rububiyah war rahmah. Surat Al-Fatihah itu dibangun atas pengenalan terhadap ilahiyah, war rububiyah, war rahmah. Fondasi surat Al-Fatihah ini ilahiyah, menerangkan siapa ilah. Ilah itu apa sih sebetulnya? Ilah itu al-ma'bud, yang disembah. Tapi ilah itu apa sih? Mata Allahul qulubul ibad bi al-khudu'i wa at-ta'ati wat tadalluli wal mahabbati wal khaufi wal raja. Jadi ilah itu adalah yang semua hati hamba tertuju kepadanya dengan klimaknya ketundukan, klimaknya merendahkan diri, klimaknya cinta, klimaknya takut, klimaknya harapan. Itu baru ilah. Maka kemudian kita tanya, sebenarnya kita sudah mengilakan Allah belum? Jadi setiap kali ingat Allah dan setiap saat orang ingat Allah, langsung suasana ketundukan, suasana cinta, suasana harapan, suasana kerinduan itu terasa luar biasa. Itu baru kita mengilahkan. Kalau belum maka kurangnya uluhiyahnya dalam peringkat kurangnya perasaan itu. Fa iyyaka na'budu dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu itu dibangun ilahiyah. Iyyaka na'budu dibangun ilahiyah. Artinya apa? Hanya kepada Allah kita beribadah. Itu makna ilahiyah yang benar. Jadi orang tidak mengilahkan Allah kecuali harus mengesahkan Allah dalam iyyaka na'budu. Jadi pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah yang pertama adalah memahami ilahiyah. Dan ilahiyah itu, ilahiyah Allah, itu fondasi daripada firman-Nya, iyyaka na'budu. Iyyaka. Iyyaka itu kan didahulukan kata iyyaka. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami beribadah. Berarti enggak kepada yang lain. Tauhid. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in adalah merupakan rububiyah. Jadi ketika mengatakan iyyaka nasta'in itu adalah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Menyadari rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya minta tolong kepada Allah. Dan orang yang minta tolong kepada Allah tidak ada putus asa. Allah itu mampu menolong kita dan maha mampu menolong kita, menyuruh kita untuk minta tolong kepadanya. Kemudian kita minta tolong, kok masih putus asa? Ya lucu dong. Saya berikan contoh ya, kalau kita mengenal dengan Allah secara baik. Kalau seseorang, ada yang punya gitu enggak? Kalau yang punya bagus banget. Sebagai contoh dia, punya teman sangat baik. Dia sangat kaya, sangat kuat, sangat dermawan, sangat kek. Kemudian,
Kita punya teman, dia tahu bahwa kita punya teman yang kayak begitu. Tiba-tiba kita sangat membutuhkan bantuan, tapi kita bilang sama teman kita ini, yang satunya ini, bisa nggak bantu saya? Dia kaget. Ada apa dengan temanmu yang baik itu hubungan? Jadi tangkap. Bisa? Nah. Ada apa hubunganmu dengan dia? Ada seorang ustadz pinjam mobil ke Abah Kasum. Bang, pinjam mobil bang, saya ada keperluan dakwah. Abah Kasum marah. Ada apa? Ustadz kok pinjam saya? Ada apa hubungan dengan istrimu? Yang punya mobil banyak. Dan pasti mobil itu disiapkan untukmu. Enggak saya pinjemin. Permasalahan ada dalam. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita agak mencuekin Allah, kemudian curhat kepada manusia karena masalah yang melilit diri kita? Pernah nggak? Pernah? Pernah. Pernah atau sering? Pernah atau sering? Sering. Maka kan ada apa dengan kekasihmu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah menyelesaikan masalah kita. Baik pemberian maupun perlindungan. Lah kok hati kita kepada manusia, ada apa dengan kekasihmu? Nah, kata iya karena nasta'in itu sebetulnya dahsyat itu. Hanya kepadamu lah ya Allah, aku minta pertolongan. Nah, Al-Quranul Karim memperkenalkan kepada Allah. Ini isi Al-Fatihah. Memperkenalkan Allah dengan 3 sifat dan 3 namanya. Allah, yaitu uluhiyah. Yang kedua, rububiyah. Rububiyah itu, ini saya langsung tunjukkan ya, pengaruh apa? Pendidikan. Rob itu artinya apa? Salah satunya pendidikan. Jadi kita bangga kalau Allah pendidikku. Jadi kita harus berhasil menanamkan kepada anak-anak kita, aku bangga pendidikku pertama adalah Allah. Dan pendidik hakikiku hanya Allah. Dia yang mendidikku. Dia yang merawatku. Dia yang mengantarkan aku. Maka kalau orang merasa bangga dengan didikan Allah, omongannya itu mandi pasti. Perhatikan ya. Saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, salah satu keberhasilan mereka dalam pendidikan adalah berhasil menanamkan ta'zim, cinta yang luar biasa kepada gurunya. Lihat aja. Sekarang semua orang itu kagum dengan Gus Baha. Lihat aja bagaimana komentar Gus Baha terhadap gurunya. Yai Ma'mun. Maimun Zubair. Jadi ketika seorang murid bangga dengan gurunya, udah dahsyat banget gitu. Walaupun kadang-kadang kalau berlebihan akan fatal juga. Bang,
kiai itu bisa ngomong, tunggu ya, ini peci saya di sini. Itu nggak berani selama ada pecinya. Jadi menghargai pecinya kiai, tidak berani ngobrol di antara mereka. Itu karena apa? Ta'zimnya kepada gurunya. Nah, kalau jin, ada lagi jin Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada orang kesurupan itu diselesaikan oleh ruqyahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada, bawakan ininya juga tahu kalau ada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kita Imam Ahmad meninggal ya, udah meninggal, pecinya aja nggak ada manfaatnya. Artinya apa? Saya dalam bab ini adalah ketika seorang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, fa innahum aduwwun illa rabbal alamin alladzi khalaqani. Ungkapannya pribadi karena memang waktu itu yang Islam beliau sendiri. Tuhan kalian, bagaimana keberanian apa? Nabi Musa alaihissalam sendirian di hadapan Namrud, di hadapan bapaknya, di hadapan masyarakatnya. Tuhan kalian itu yang kalian sembah semua musuh kecuali Allah. Alladzi khalaqani, dialah yang menciptakan aku. Wa huwa yahdi. Alladzi khalaqani wa huwa yahdi. Dia menunjukkan. Walladzi yut'imuni, dia ngasih makan aku, wa yasqin, dan ngasih minum aku. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Allah. Kalau aku sakit dia nyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia menghidup aku, teman-teman. Ini rububiyah ini penting banget. Karena pendidikan itu adalah rububiyah. Maka kalau kita merasa bangga dengan Allah dan merasa dididik oleh Allah, maka setiap ayat-ayatnya itu akan terpancar perubahan hidup kita yang sangat dahsyat. Dan itu yang perlu diungkap terus-menerus. Jadi pendidikku Allah, referensi literasiku Allah. Inna waliyallahu alladhi, inna waliyallah, subhanallah kalimatnya. Inna waliyallah. Wali itu di atas pendidik, sudah ada. Waliku itu hanya Allah. Inna waliyallah, waliku itu Allah. Yang melindungi itu Allah, yang membimbing itu Allah, yang mengawasi itu Allah, yang merawat diri itu Allah. Inna waliyallah. Alladzi nazzala al-kitab, yang menurunkan Alkitab, wa huwa yatawallas sholihin, dan dia akan membimbing orang-orang yang saleh. Baik. Kemudian wa talabal hidayah. Dan yang kedua, minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Bisifatir rahmah. Jadi iya karena adalah mabniun ala rububiyah. Wa talabil hidayah, dan minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dasarnya apa? Sifatur rahmah. Jadi ini penting banget mendasarkan sifat Allah yang ketiga selain Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu rahmat. Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Orang kafir aja dikasih rahmat, apalagi orang beriman. Ya. Jadi Allah sayang dengan aku, itu penting banget. Allah sayang denganku. Yang nantinya apa? Nggak nyalain Allah. Karena salah satu sifat Allah itu mudabbir. Wa man yudabbirul amr. Siapa yang mengatur alam? Mengatur dalam keteraturan. Semua alam semesta ini akan teratur, akan baik. Apalagi kalau memang tidak ada intervensi manusia, itu pasti baik. Semua alam ini, kalau tidak ada intervensi manusia, pasti baik.
Kapan rusaknya? Kalau Allah minta intervensi manusia, tetapi salah intervensi. Lihat nih. Fenomena alam, semua yang tanpa dengan tangan manusia, pasti baik. Indah. Dan kapan rusaknya? Manusia, tunjukkan. Kalau yang ngatur aku. Untuk itu kuserahkan aturan ini kepadamu dengan memakai aturanku. Dan manusia tidak melakukan sinkronisasi. Tidak di-matchingkan. Dengan aturan Allah, di situ terjadi kerusakan. Alam semesta ini, kalau yang memang tanpa intervensi manusia, makhluk selemah apapun nggak akan pusing cari makannya, nggak akan numpuk-numpuk makanan. Manusia, karena manusia itu dimuliakan oleh Allah, maka ada taklif, ada amanah untuk mengatur. Dari satu sisi, kata Allah, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Allah itu mengatakan apa? Bumi ini untuk makanannya cukup. Jadi kalau sekarang ini kita melihat, kenapa ustadz-ustadz, hafid-hafid kok kebingungan cari makanan? Itu berarti masalah ini. Malah orang yang soleh-soleh itu kok enggak mendapatkan kecukupan dalam ma'isyahnya. Wah, ini masalah besar ini. Karena apa? Kalau kita mengimani ayat ini, pasti cukup semuanya. Sampai nggak cukup. Nah ini. Kemudian walhamdu. Nah, dalam Al-Quran kan ada pujian, dalam Al-Fatihah ada pujian. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada alhamdu. Walhamdu yatadhammanul umur tsalatsa. Kita memuji Allah. Orang memuji itu biasanya merasakan dirinya ada kenikmatan dari yang dia puji kan. Jadi kita memuji Allah karena ada apa? Yang kita rasakan. Jadi semakin pujian itu bermakna kalau dia merasa dirinya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kalau kenikmatannya nggak terasa, maka pujiannya kurang. Nah inilah kenapa kita nggak muji Allah, karena nggak kenal dengan Allah. Walhamdu yatadhammanul umur tsalatsa al-mahmud fi ilahiyatihi. Dipuji karena ilahiyahnya, dan karena rububiyahnya, dan karena rahmahnya. Nah, dan sanjungan serta pengagungan adalah kesempurnaan daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, kenapa Al-Fatihah sangat penting? Karena Al-Fatihah memperkenalkan diri kita kepada Allah sebagai ma'bud kita. Jadi saya ingin kita punya secara pelan-pelan anak itu merasa bangga luar biasa. Karena Al-Fatihah itu doa. La taqra' minha harfan illa u'titahu. Engkau tidak minta satu huruf pun kepada Allah kecuali engkau dikasih. Jadi kalau orang katakan, ayo kita doa kepada Allah dengan Al-Fatihah, itu cukup sebetulnya. Karena sumber kebaikan ada dalam Al-Fatihah. Adapun orang sudah baca Al-Fatihah tapi kelakuannya malah getak-getak Ustaz. Jadi kafir gara-gara mengingkari apa? Ajaran yang utama dalam Al-Qur'anul Karim, tugas Nabi Adam diturunkan di dunia. Nah itu berarti masalah dalam baca Al-Fatihahnya.
Jadi pertama adalah memperkenalkan diri kepada Allah. Yang kedua, tadammanat itsbatal ma'ad. Ini penting. Menetapkan akan di sana tempat kembali. Tempat kembali. Asal muasal kita itu dari Allah. Ditempatkan di surga. Ini penting ya. Kita asal muasal kita itu dari Allah, ditempatkan di surga. Maka kalau kembali kepada Allah, kembali kepada surganya. Wajaza ala ibad bi a'malihim. Dan balasan hamba dengan amalan mereka. Baik yang buruk maupun yang baik. Nih, poin-poin Al-Fatihah adalah menetapkan kembali kepada Allah. Pembalasan amal manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian tafarrudur Rabbi ta'ala bil hukm. Keesaan Allah dalam menghukum hambanya di hari kiamat. Wa kaunu hukmihi bil adl. Dan hukumnya adalah adil. Ini semuanya dalam firman Allah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, menunjukkan apa? Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dibalas oleh Allah. Dan yang bisa membalas hanyalah Allah. Saya ingin tanya. Maliki Yaumiddin. Nah kalau Yaumid Dunia itu termasuk Allah yang miliki enggak? Kenapa Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin? Bukan Maliki Yaumid Dunia. Kenapa kira-kira? Karena kalau hari akhirat semua orang tahu. Yang bisa balas Allah. Jadi orang-orang yang sok jadi penguasa itu akan kelihatan kalau dia nggak punya apa-apa. Kalau di dunia ini, walaupun Allah yang menguasai, tapi ada manusia-manusia palsu yang ngaku dirinya sebagai penguasa. Maka Malik Yaumiddin, karena apa? Di hari kiamat Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan balasan. Baik. Kita kembali kepada Allah. Jadi kunci kesolehan kita itu gitu. Ketika orang tidak tahu kalau dia akan kembali kepada Allah, maka akan rusak. Kenapa? Ketika kita meyakini akan kembali kepada Allah, apa jaminan kita bahagia? Orang akan kembali kepada Allah tapi nggak kenal dengan Allah. Ya bagaimana akan bahagia? Jadi kita akan kembali kepada Allah, tapi nggak tahu jalan kembali kepada Allah. Dan tidak tahu apa yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Dan ketika orang tahu ini, pasti apa? Selalu bertanya, Ya Rob, apa yang membawa aku? Apa yang membawa engkau ridha kepada aku? Disitulah amal soleh dan akhlak yang baik. Kata ittaqullah itu akan efektif bagi orang yang kenal dengan Allah. Umar bin Khattab itu kalau dikatakan ittaqullah sakitnya 3 hari. Jadi Umar bin Khattab ittaqillah itu sakit boleh sakit, tapi 3 hari. Karena takutnya kepada Allah luar biasa. Wa tatadhammanat itsbatan nubuwah min jihatin adidah. Dan ini yang baru. Menetapkan tentang kenabian dari sisi yang sangat banyak. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah itu menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan gak sederhana loh Nabi Muhammad Nabi itu loh. Akan perubahan sangat mendasar ketika orang kenal dengan Rasulullah. Dan Al-Fatihah menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Dari mana? Subhanallah. Istidlalnya, pengambilan dalilnya sangat dalam. Pertama, Allah mengatakan bahwa dirinya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ingin tanyalah supaya sharing. Apa hubungan Rabbul Alamin dengan kenabian Nabi Muhammad?
Ada hubungannya nggak? Allah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus, apa hubungan Rabbul Alamin dengan Nabi Muhammad? Ada nggak? Agak sulit. Agak sulit. Ada hubungan kuat? Mas Agora. Nah, hubungannya sangat kuat. Rabbul Alamin ini yang memelihara sekalian alam. Yang mendidik sekalian alam. Yang merawat sekalian alam. Yang sangat sayang dengan sekalian. Mungkinkah zat yang demikian membiarkan makhluknya tanpa bimbingan? Tidak pantas. Rabbul Alamin kok membiarkan hambanya sia-sia. Tanpa memperkenalkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka. Dalam kehidupan mereka maupun kembali mereka. Dan apa yang membahayakan mereka. Kalau orang mengatakan Allah Rabbul Alamin, nggak menurunkan perintah, nggak menurunkan larangan, itu pelecehan terhadap rububiyah. Seorang bapak itu bukan hanya penyebab lahirkan anak gitu ya, tadi itu kucingnya iso. Tapi bagaimana menciptakan rumah tangga yang indah? Dan itu pasti ada arahan, pasti ada bimbingan. Kalau enggak, jangan ngaku sebagai bapak. Nah, dikatakan kalau kita meyakini ini hadmun lil rububiyah. Dan keyakinan itu adalah menisbahkan kepada Allah yang tidak pantas. Dan tidak memuliakan Allah sebenarnya kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri id qalu ma anzalallahu min syai'. Mereka tidak menghargai Allah sebenar-benar penghargaan ketika mengatakan Allah nggak nurunkan sesuatu. Artinya apa? Berarti kalau Allah Rabbul Alamin pasti mendidik, pasti mengarahkan. Nah, itu tidak mungkin kecuali dengan mengutus Nabi. Jadi apa? Adanya Nabi Muhammad sampai kepada kita itu adalah konsekuensi Allah sebagai Rabbul Alamin. Gitu deh. Jadi paham ya? Yang kedua, kata Allah itu menunjukkan adanya Nabi. Akhduha min ismillah wa huwal ma'luh al-ma'bud. Allah itu dari kata alihah. Allah itu dari kata alihah. Alihah itu menyembah. Alihah itu hanya al-ma'bud. Dan tidak mungkin hamba bisa menyembahnya kecuali diperkenalkan dong. Kalau kita ingin menyembah Allah, harus tahu. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Allah tidak akan mau menerima ibadah kita kecuali dengan apa yang Allah tentukan. Sehingga apapun menurut Anda, kalau tidak sesuai dengan pesanan Allah, yang nggak diterima dong. Mahasiswa mengerjakan tugas tidak sama dengan yang diminta oleh dosen. Nggak direken. Dan ini loh. Nah, tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali dengan mengenal Rasulnya, melalui Rasulnya. Jadi tugas Rasul utama itu memperkenalkan seorang hamba kepada Allah. Bahkan apa? Bagaimana menjadikan hamba itu cinta kepada Allah dan bagaimana hamba itu dicintai oleh Allah. Nih, saya ingin ini ya. Ayo kita jadi ukuran keberhasilan kita. Satu aja. Kalau ini berhasil, antum murabiyah kita. Yaitu apa? Antum mampu menjadikan semua santri mencintai Allah.
dan mereka dicintai oleh Allah. Kalau belum, maka belum berhasil pendidikan itu. Benar nggak? Kuncinya sederhana ya. Mereka mencintai Allah dan mereka merasa dicintai oleh Allah. Kalau itu berhasil, itulah pendidikan. Rentetannya banyak. Tapi kalau kita belum berhasil menjadikan seorang itu cinta kepada Allah, maka berarti belum mendidik. Karena mendidik itu mendidik fitrah, mengembangkan fitrah. Fitrah pertama fitrah cinta. Karena apa? Cinta itu pasti melekat pada semua orang. Dan hancurnya seseorang ketika tidak merasa dicintai. Maka banyak penjahat-penjahat kelas sulung itu karena tidak merasa ada rasa cinta. Dia nggak merasa. Dia kehilangan cinta. Maka kemudian tidak ada rasa cinta dalam dirinya. Melakukan pembantaian yang luar biasa. Nggak tahu, termasuk yang di Baki kemarin apa gitu ya. Hanya gara-gara mobil kayak membantai satu keluarga. Oh, dibagi ya. Iya. Sekali lagi, memperkenalkan anak kepada Allah dan anak merasa cinta kepada Allah itu adalah tugas utama pendidik. Saya yakin semua orang pasti punya rasa cinta. Dan rasa cinta itu dari mana? Harus diungkapkan apa yang pernah dirasakan. Jangan dikarang-karang. Joko punya rasa cinta nggak? Punya. Gitu. Kira-kira orang yang antum cinta itu karena apa? Karena Allah. Oh iya. Kenapa antum mencintai orang? Ada ketertarikan. Ya, pasti ada ketertarikan. Kenapa tertarik? Ya karena itu tadi ada yang menarik itu tadi jadi tertarik. Ini kan masih bahas. Karena tertarik. Ada satu yang menarik. Oke. Tapi apakah itu penyebab satu-satunya? Kalau saya pikir apa? Antum cinta, ada orang yang antum cintai? Ada. Kenapa antum cinta sama dia? Kelas.